Lagi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada siang hari ini dalam mata kuliah PKN. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan tilawah terlebih dahulu. Saya persilakan untuk disiapkan terlebih dahulu mushafnya. Untuk hari ini saya minta tolong Mbak siapa ya? Mas Hikam yang memimpin tilawah dan Mbak Arsita yang menerjemahkan. Kita lanjutkan ayat pada pertemuan sebelumnya ya. Halo Mas Hikam, ada di tempat? Oke, Ustaz. Oke, baik. Ayat berapa, Ustaz? Saya lupa. Lupa, pertemuan kemarin kita tilawah ayat berapa? Senkronus 3 ya. Dilanjutkan ayat 38 Mas. Ayat 38 kira. Ya, surah Al-Baqarah. Ini kok ada musiknya ini? Siapa yang main musik ini? Oh. Ayah saya, Ustaz, sebentar. Oh, ayah saya. Oh, keren sekali. Sudah. Aku nge-zoom, Bi. Iya, Vin, jangan ganggu. Ya, Mas Hikam lagi nge-zoom sekarang. Silakan bisa dimulai Mas Hikam. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Silakan Mbak Risa. Wah, suaranya nge-rap. Oh, Ya, ini lebih siapa jelas. Ustadz? Ya, sudah jelas. Silakan dilanjutkan. Arsita apa? Arsita ya. Siapa ya Ustadz? Arsita apa Risa? Arsita. Betul. Silakan, Mbak. Artinya ya Betul, Ustadz. betul artinya. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Turunlah kamu semua dari surga, ku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka, tidaklah kamu berpikir, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, Ustaz.
Terima kasih Mbak Arsita. Sudah Ustadz, Ya, terima kasih. sama-sama. Ya Saya Ustadz. ucapkan terima kasih kepada mana tadi? Mas Hikam. Oh, masih ada. Terima kasih saya sampaikan Mas Hikam dan Mbak Arsita yang telah memimpin tilawah pada siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, ya teman-teman yang belum mengisi presensi yang ada di LMS, saya persilahkan untuk isi terlebih dahulu supaya nanti datanya match ya dengan yang di saya. Yang kedua, kita tadi sudah tilawah bersama ya. Surah Al-Baqarah 135. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat hikmah apa yang dapat kita ambil dari tilawah bersama tadi? Silakan, langsung mikrofonnya dibuka. Iya. Silakan Mbak Ya, Sobi. Ustaz. Oke, mungkin yang pertama adalah beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Dan yang kedua ada perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Seperti itu. Rincian nikmat bagi Bani Israel. Ada lagi yang lainnya? Boleh ya dibuka terjemahnya sambil ya Mbak Arsita silakan. Itu mungkin Ustadz yang menyuruh orang untuk berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak bisa berbuat baik. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik namun dirinya belum berbuat baik. Bagus sekali. Ada yang lainnya? Ya Ustadz, maaf off cam karena sinyalnya. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Silakan. Saya Ustadz. Silakan Mas Hamzah. Oke. Ada larangan untuk tidak mencampur adukkan antara kebaikan dan kebatilan. Dilarang mencampur adukkan kebaikan dan kebatilan. Ada lanjutannya itu? Oke. Ada lanjutannya enggak? Atau cuma itu saja? Ya, ada lagi juga. Janganlah kamu menyembunyikan suatu kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Baik. Berarti harus diungkapkan kebaikan itu. Iya, Ustaz, harus diungkapkan. Nggak boleh disimpan sendiri. Betul. Kalau apalagi kalau baik ya, menguntungkan, ya jangan pelit. Bagus sekali, saling melengkapi. Ada lagi dari teman-teman lainnya? Atau cukup? Oke, baik. Saya menguatkan dari pendapat teman-teman tadi ya. Ya, enggak apa-apa Mbak Cynthia. Sinyal kurang baik, semoga segera baik. Nah, memang betul ya. Ayat 38, tadi saya mohon maaf salah menyebutkan ya. Ayat 38 sampai 48 ini berbicara tentang Bani Israel. Bani Israel ini apa ya, keturunan dari Nabi Yakub ya. Yang saat ini di era modern itu lebih dikenal dengan bangsa Israel dengan kaum Yahudi begitu. Ya memang Bani Israel ini memiliki kelebihan-kelebihan ya dibanding dengan umat yang lainnya gitu. Namun juga begitu ya, di sini disebutkan
ya, bahwa bangsa Israel ini suka membantah. Nah, di salah satu ayat yang teman-teman sebutkan hikmahnya tadi betul gitu ya. Misal di situ ayat 44, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Dalam konsep apa ya, melakukan perbaikan, dakwah begitu ya, itu dimulai memang dari diri sendiri terlebih dahulu. Urutannya dari diri sendiri, keluarga terdekat, kerabat, tetangga, dan meluas, urut gitu ya. Hal itu mengisyaratkan segala sesuatu itu dimulai dari yang paling dekat terlebih dahulu, yang ada terlebih dahulu sebelum menjangkau yang jangkauannya lebih luas. Seperti Nabi juga ketika makan itu dimulai dari ujung yang paling pinggir gitu ya, tidak dari tengah. Dalam sedekah juga demikian begitu ya. Mana yang lebih baik sedekah kepada keluarga dengan kepada orang lain. Ya, nampaknya yang baik ya mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Jika keluarga tersebut sudah mampu, kita dapat memperluas ke jangkauan yang lebih luas. Itu ya. Itu konsep dalam melakukan kebaikan. Begitu pula teman-teman ya, belajar pun juga bertahap. Ya, tidak bisa misal satu hari SKS, sistem kebut semalam, besok ujian, sekarang belajar sampai tengah malam. Ya, jelalah pas waktunya ujian, besoknya ngantuk, alat tulis lupa ketinggalan, wah, buyar semua. Jadi memang belajar juga dilakukan seharusnya dimulai dari yang terkecil, kemudian meningkat sampai nanti hasilnya kelihatan yang terbesar. Kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, ya, kemudian kita ajak adik-adik kita, adik tetangga kita ya, atau teman-teman dekat yang lainnya. Gitu. Pada intinya dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas sampai ke lingkungan yang lebih luas. Nah, belajar kalau teman-teman sudah terbiasa ya, misal menyerap, ya saya beri contoh mungkin Mas Hamzah ini kemampuan hafalannya sudah bagus ya, mungkin satu hari bisa setengah juz atau bahkan satu juz gitu ya. Itu karena sudah terlatih ya. Dulu pernah mengalami mungkin 2 baris itu sulit, separuh halaman itu juga sulit gitu. Jadi pernah mengalami itu pasti. Gitu Mas Hamzah ya, pernah dulu mengalami itu ya, pertama pas hafalan. Oke, betul Ustaz. Tuh, itu dimulai ketika di Usman dulu ya, atau mungkin intensif ketika di pondoknya? Ya, paling susah ya awal dulu pas SD di Usman itu hafalan Ya, susah. betul. Ya, dipaksa akhirnya jadi terbiasa gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas. Nah, ini salah satu contohnya saja ya. Begitu pula teman-teman ya, ketika ingin tugas akhirnya berhasil dipublikasikan, maka tidak bisa teman-teman langsung nulis 1 halaman atau langsung blek 2 halaman gitu ya, dengan kualitas tulisan yang bagus yang itu diterima sesuai kriteria atau indikator si editor, yaitu nampaknya tak mungkin. Makanya di sini nanti saya akan bimbing ya terkait dengan cara nanti menulis tugas akhir yang layak dipublikasikan. Itu hikmah ya tadi yang dibacakan oleh teman-teman ya, termasuk dari Mas Hamzah, Mbak Sofi, dan Mbak Arsita. Kemudian kita lanjut ya. Ini banyak ya, tapi yang paling penting adalah itu. Kemudian ayat 41 ini ada kaitannya
44 ya, masih 44. Itu untuk asbabun nuzulnya ini saya bacakan terjemahannya. Bahwa ayat ini itu diturunkan berkenaan dengan Bani Israel yang selalu menyuruh orang lain agar taat ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencegah mereka berbuat maksiat kepadanya. Tetapi mereka sendiri malah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan lebih memilih mendahulukan berbuat maksiat. Ini riwayat dari Qutadah, hadis riwayat Abdul Razak. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu hikmah yang dapat kita ambil ya. Jadi teman-teman ketika di semester 1 ingin mencapai IPK yang tinggi, maka hal itu harus dimulai dengan perkuliahan dari tahap yang paling kecil dilakukan secara maksimal. Misal untuk mata kuliah, saya contohkan matematika begitu ya. Di situ unsur penilaiannya ada kehadiran, kemudian ada tugas, ada partisipasi diskusi, ada tugas akhir, ada portofolio. Nah, itu semua harus dikerjakan gitu ya. Untuk mencapai nilai A. Tentunya dimulai dari yang mudah ya, dari aspek yang terkecil kemudian nanti meningkat gitu. Jika sudah demikian, insya Allah nanti kita terbiasa mencapai target setiap mata kuliah itu dengan nilai yang maksimal. Nah, teman-teman semua, hari ini berapa orang nih? Ada 17 orang. Adakah yang tidak masuk dari teman seangkatannya? Ya, saya sengaja tidak. Ya, dari PGSD dulu, Ustaz. Ya, Ya, silakan. ada 2. Barusan Om Joni izin ada acara lamarannya saudara kayaknya. Yang Yazidnya belum ada kabar. Oke, 2 orang. Oke, saya tanda ini ya. Kemudian Oke, dari matematika? Sama Ustadz, Bu Ika. Oh, sama Bu Ika. Oh, gandengan ya. Ya. Terima kasih, Terus Mas. yang satunya, Siapa lagi satunya, Mas? Meme, belum ada kabar Ustadz. Siapa? Meme, Meme. Memang Dwi nama. Cahyanti. Oh. Ya. Ya. Terima kasih, Mas Ikam. Kemudian dari bahasa Inggris, biar cepat aja ini ya. Dari bahasa Inggris. Komplit bahasa Inggris? Oke. Dari bahasa dari fisika? Dari fisika gimana? Lengkap juga? Oke, nanti saya cross check loh ya. Baik. Kemudian dari bahasa Indonesia? Lengkap, Ustadz. Oh, alhamdulillah lengkap. Baik, teman-teman semua, hari ini adalah sinkronus ya, tatap muka online ya. Bagi teman-teman yang tidak mengalami kendala, misal jaringannya cukup lancar ya, paket datanya cukup banyak, terus tak ada kendala yang berarti ya, sebisa mungkin untuk on cam ya. Ya, karena memang tatap muka. Beda nanti kalau sinkronus, apa ini asinkronus, mohon maaf, asinkronus melalui LMS ya, mungkin teman-teman tidak perlu menyalakan kamera, yang enggak masalah karena memang pembelajarannya dipandu melalui LMS gitu ya. Biar saya juga tidak menghadap ke beberapa teman saja ya, saya bisa mengetahui
teman-teman ini untuk benar-benar belajar gitu. Itu. Hari ini kita akan belajar terkait dengan, saya mohon izin share screen, peran PKN ya. Nanti saya sampaikan singkat. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan bimbingan tugas akhir. Sudah nampak, Mas? Mas David? Tampak, Ustaz. Ya, tampak. Oke, ganti punya saya ini yang hitam. Saya ulangi lagi nih, nampaknya jaringan juga kurang lancar. Nah, ini deh. Baik, kita akan berbicara terkait dengan peran PKN gitu ya, dalam menumbuhkan pribadi yang utuh. Nah, apa sih yang dimaksud pribadi yang utuh? Ya, barangkali teman-teman bisa menyampaikan ya, kita satu persatu aja ya, biar semua bagian untuk pendapat. Ya, yang dimaksud pribadi yang utuh itu yang bagaimana sih? Gitu. Yang pertama, saya langsung sebut nama ya, Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia, pendapatnya. Ya Ustadz. Baik. Apakah suara saya terdengar Ustadz? Cukup jelas. Silakan Mbak. Menurut saya pribadi yang utuh itu seseorang memiliki kepribadian utuh gitu Ustadz. Oh, kepribadian utuh ya, kayak ayam ingkung utuh. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Cynthia, kita percepat ya. Ya Ustadz. Berikutnya Mas Hafid. Pribadi utuh ini yang bagaimana sih? Yang sudah berakal balik, yang sudah bisa, yang utuh berarti itu sudah sudah paham. Sudah paham, akil balik. Ya, boleh. Terima kasih Mas Hafid. Berikutnya Mbak Nafisah. Pribadi yang utuh ini yang seperti apa sih? Ya. Halo Mbak Nafisah. Lailatun Nafisah. Ada orangnya enggak ini? Tes. Oke, nampaknya enggak ada orang. Kita ganti Mbak Ivori. Pribadi yang utuh ini yang bagaimana sih? Yang sadar Ustadz akan dirinya itu berperan dalam lingkungan. Yang sadar berperan dalam lingkungan. Oke, bagus sekali. Saling melengkapi ya. Berarti utuh masih abstrak, enggak apa-apa. Utuh apanya? Berikutnya kita lanjutkan Mas Adiwira. Ustaz. Ya, silakan. Pribadi yang utuh itu menurut saya pribadi yang memiliki jasmani dan rohani yang lengkap, yang sehat. Oke, jasmani dan rohani yang lengkap. Oke, saling melengkapi ya. Semakin ke sini semakin lengkap nanti. Berikutnya Mbak Dian Nur. Silakan Mbak Dian Nur. Pribadi utuh ini yang seperti apa? Semuanya bergantian wajib berpendapat. Kepribadian yang utuh menurut saya itu diri sendiri yang keseluruh keadaannya sempurna semula, Ustadz.
diri sendiri keadaannya sempurna semua. Ya, ini semakin melengkapi yang utuh tadi, sempurna. Berarti nggak cacat fisik. Iya, Ustaz. Bagus, kita lanjutkan. Mas Fitra Hasim. Halo, Mas Fitra Hasim. Tak ada orang. Kita pindah. Berikutnya Mbak. Oh, ada. Itu ngecat. Oh, dicat. Oke, dicat nanti. Berikutnya Mbak Zahra Bella. Silakan, Mbak. Menurut saya kepribadian yang utuh itu kepribadian yang utuh itu menurut saya seluruh diri kita sendiri itu bukan hanya pikiran, perasaan, tetapi melainkan jasmani dan rohani. Wah, ini semakin lengkap ya. Tadi jasmani rohani sudah ada, sekarang ditambah akal pikiran. Wah, bagus sekali. Berikutnya, Mbak Risa. Saya persilakan. Ya, jadi menurut saya kepribadian yang utuh itu seperti dari kata utuh itu sendiri adalah lengkap. Jadi baik psikis maupun fisik itu sama-sama memiliki perkembangan yang baik. Misalkan dalam fisik sudah organ-organnya sudah mulai berkembang dengan baik. Kemudian sudah balik lah istilahnya. Kemudian untuk kondisi psikis itu sendiri mungkin sudah dewasa. Kemudian membedakan antara yang baik dengan yang benar. Dan itu ada pribadi yang utuh. Menurut Wah, suaranya hilang. Oh, udah selesai. ya Ustadz. Oh, udah selesai ya. Ya, saya ulangi atau bagaimana? Oh ya, suaranya agak terputus tadi. Ya, diulangi singkat saja, Mbak Risa. Halo. Ya, sudah jelas. Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas, Mbak. Silakan. Halo, Ustadz. Halo. Oh, saya nggak nyampe suara saya. Ya. Jawab. Oke, cukup enggak apa-apa wis ya. Kita lanjut ke teman yang lainnya. Berikutnya yakni Mbak Nisrina. Iya Ustadz, menurut saya sama seperti teman-teman, pribadi yang utuh itu yang memiliki tubuh dan mentalitas yang sehat. Tubuh dan mentalitas yang sehat. Ya, ini hampir sama jasmani rohani. Bagus. Berikutnya Mbak Sylvia. Apakah ada orang? Oke, nampaknya tak ada orang. Kita ganti. Siapa nih? Mas Hamzah? Belum nampaknya tadi. Ya Ustaz. Menurut saya pribadi yang utuh menurut saya pribadi yang utuh itu dia memiliki kesehatan jasmani dan rohani, juga antara pikiran dan perasaan itu sinkron, Ustaz. Saling melengkapi itu. Perasaan dan pikiran sinkron. Ini dalam sekali maknanya. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Ya, saya pernah mengilustrasikan ya, perasaan dan pikiran tidak sinkron. Ini jadinya orang apa? Oke. Ya, saya kira sudah cukup ya. Yang belum kebagian tidak apa-apa, nanti pendapatnya di pertanyaan berikutnya. Ya, teman-teman semua, ya ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya.
Sebenarnya saya unggah di LMS itu tidak urut, tetapi secara terstruktur kita sebenarnya harus memahami konsep PKN ini di dalam kaitannya kepribadian. Kalau kepribadian itu erat hubungannya dengan segala aspek ya, atau komponen yang melekat pada diri kita. Ya, betul yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya, saling melengkapi. Dan di materi sebelumnya juga sudah ada bahwa setiap manusia itu memiliki aspek ya, hati, jiwa, pikiran, ya, fisik, ya, itu aspek ya. Kalau fisik ya sudah sangat terlihat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berikutnya ya unsur di jiwa kita gitu ya. Nah, terkait dengan kepribadian yang lengkap tadi, Buya Hamka ini pernah mengatakan ya, dalam bukunya Pribadi yang Hebat ya, teman-teman dapat cari di perpustakaan, bahwa seorang muslim itu ya harus utuh pribadinya seharusnya ya. Misal tampilannya bagus, cara bicaranya bagus, isi hati dan perasaannya juga bagus gitu ya. Pikirannya juga bagus ya, semuanya ini menyatu jadi satu. Nanti ketemulah yang dinamakan kepribadian yang utuh. Nah, apabila salah satunya saja tidak sinkron, seperti yang disampaikan Mas Hamzah tadi, ya, saya ulangi di penjelasan ini, ya kalau misal ya jiwa pikiran tidak sinkron ya, yang bermasalah jiwa dan pikiran ya, itu seperti orang gila ya. Fisik sehat ya, dia bisa berjalan ke sana kemari ya, tetapi yang namanya enggak sinkron berarti bermasalah. Atau orang yang fisiknya memiliki masalah ya, ini seperti seorang yang sakit ya, tapi jiwa pikiran dan hatinya sehat begitu, sehingga dia tidak bisa atau tidak memiliki kuasa untuk berbuat. Maka kita bersyukur apabila kita memiliki potensi itu, mana yang menjadi titik kelemahan kita, itu bisa kita tingkatkan. Terus apa sih kaitannya pendidikan kewarganegaraan tadi gitu ya, teman-teman. Kalau belajar dulu di SMP, SMA gitu ya, terkait dengan pelajaran PKN, yang muncul ya materi itu saja gitu ya. Tapi kalau sekarang ya kita dalami terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan pribadi yang utuh itu. Unsur-unsurnya bisa tumbuh bersama gitu ya. Ada seorang pengusaha yang mengatakan bahwa apa yang kita manifestasikan perbuatan itu berawal dari pikiran yang sehat. Maka jangan sekali-kali berpikiran ya apa saya bisa gitu ya. Itu pesimis namanya. Apa mungkin ya, itu berarti meragukan kemampuan diri kita sendiri. Atau hal-hal yang mungkin itu bisa mengendorkan kemampuan kita, jangan sampai seperti itu. Maka pikiran kita ya harus kita olah ya, kita setting supaya itu bisa menimbulkan tindakan yang besar gitu ya. Oke ya, jadi motivasinya untuk teman-teman ya, sebelum menjadi warga negara yang baik itu ya dimulai dari pikiran kita terlebih dahulu gitu ya, berpikir tentang hal-hal yang bersifat besar supaya nanti bisa berbuat dan berkontribusi ya, layaknya sebagai warga negara yang memiliki kepribadian yang utuh. Itu yang dimaksud. Kalau saya lemah dalam hal misal pelajaran IPA gitu ya, nah, di PKSD ada IPA, nah, tapi mahasiswanya berbagai macam ya, berarti di sisi
kelemahan itulah yang nanti bagaimana kita menekankan perbaikan. Nah, kembali ke belakang, ya, tentunya ini tidak asing ya. Saya akan sampaikan sekilas. Ya, istilah warga negara kaitan dengan kepribadian yang utuh, ya, berarti ini menjadi warga negara yang sesuai kriteria atau yang diharapkan oleh negara. Warga negara ini maknanya warga ya, atau anggota dari sebuah negara. Warga negara ini anggota dari sekelompok manusia yang hidup di wilayah hukum tertentu. Makanya ada istilah bangsa Indonesia. Berarti dia orang Indonesia menempati di wilayah hukum Republik Indonesia. Atau mungkin bangsa Inggris. Berarti maknanya dia adalah orang Inggris yang menempati wilayah hukum di Inggris. Jadi warga negara itu ada beberapa makna nantinya ya. Dalam aspek hukum yaitu diatur dalam aturan tersendiri. Tapi makna umumnya warga negara adalah orang atau anggota yang dia menempati wilayah sebuah negara. Nah, di Indonesia warga negara ini terjemahan dari beberapa istilah ya dalam bahasa Belanda, Stadsburger. Ini bukan burger yang makanan itu ya. Ya, tapi kaitannya dengan pengistilahan warga negara dalam konteks kenegaraan. Kalau menurut ahli ini ya definisinya, yakni onderdan itu tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kawulan negara. Di Indonesia ya, yang sebelum terbentuk NKRI sebagai negara modern, itu dulu juga kita sering kenal dengan namanya abdi dalam gitu ya, kalau dalam kerajaan. Makanya di sini maknanya disamakan dengan yang bersifat kawulan negara atau orang yang mengabdi kepada negara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya civic citizen atau civicus ditulis tercantumnya S ya, berarti itu disiplin ilmu kewarganegaraan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada aturan tersendiri ya terkait dengan warga negara di Indonesia, termasuk nanti konsep pemerolehan kewarganegaraan. Nah, yang dimaksud warga negara menurut Undang-Undang 12 tahun 2006 ini adalah warga suatu negara yang didasarkan pada peraturan undang-undang. Nah, teman-teman dapat cari sendiri ya, apakah di undang-undang tersebut saya sudah termasuk dari yang dikriteriakan dalam aturan ini. Nah, ini mungkin dicari secara mandiri saja ya. Nah, terus kemudian tadi ada kewarganegaraan, terus ada pendidikan. Nah, ini dua kata yang digabung sehingga membentuk frasa ya, yang dinamakan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini hubungannya dengan Sisdiknas, yakni tentang pengaturan kurikulum ya, tentang kriteria apa yang harus dilakukan dalam proses pendidikan tersebut. Nah, kalau di dalam pendidikan tinggi aturannya itu dimuat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di situ memang menyatakan bahwa PKN ini merupakan salah satu mata kuliah umum wajib ya,
yang harus diberikan kepada mahasiswa setingkat sarjana di semua kampus ya, baik itu kependidikan, ya, vokasi, atau mungkin non pendidikan. Nah ini ya, kalau di negara lainnya ya macam-macam namanya gitu ya, terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya pada intinya memang masing-masing negara itu memiliki tujuan bahwa dalam meningkatkan nasionalisme warga negaranya diperlukan yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Hampir semua negara ada ini ya. Walaupun penamaannya berbeda gitu ya, ada yang namanya social studies ya. Nah, itu kan pendidikan sosial ya, tapi pada substansi isinya itu sama. Kalau di Malaysia, tetangga dekat kita ini pendidikan civic, kita lewati. Nah, kalau urutan pendidikan kewarganegaraan itu kalau mau dibagi ini ada 6 periode gitu ya. Yang dulu dikenal dengan P4 ya. Penghayatan apa ini? Pancasila ya. Nilai-nilai Pancasila. Ada 4 pilar, kemudian di periode 98 sampai saat ini yaitu dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita melihat apa ini kebutuhan kaitannya pendidikan kewarganegaraan dengan situasi negara, ya ini kaitannya ya. Nah, kalau ini tahun 2013 ya, sekarang sudah tahun 2021, rentang hampir 8 tahun. Nah, ini posisinya di mana ini perlu diupdate ya seharusnya datanya, tapi tak masalah. Nah, pada faktanya ya kita saat ini berada memang di Indonesia ini fasenya adalah usia produktif melimpah. Konsekuensi dari SDM usia produktif yang melimpah yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah SDM tersebut berkompeten atau tidak berkompeten. Berkompeten nanti dia akan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Yang tidak berkompeten nanti menjadi beban negara. Makanya teman-teman dapat lihat di lingkungan keluarganya sendiri ya, adakah orang yang menjadi beban, apakah ada orang yang dia menjadi model pembangunan gitu. Tentunya yang kita harapkan adalah dia berkompeten ya, dia bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Cara menghitungnya ya memang misal dalam satu keluarga ini ada yang mungkin pengangguran ya, tidak bekerja karena tidak memiliki kompetensi gitu. Maka di era saat ini ya, era disrupsi digitalisasi yang masif dalam semua aspek kehidupan, kompetensi ini menjadi suatu yang apa ini yang utama dalam persaingan kerja. Nah, teman-teman, ya memang kalau di Indonesia ini apa ya, misalnya saat ini kuliah di pendidikan, gitu ya. Apakah nanti ketika masuk di dunia pendidikan kompetensinya sama yang institusi atau pendidikan tersebut diharapkan? Nah, itu bergantung kondisi teman-teman. Maka kalau berkompeten ya berarti masuk kriteria di lembaga pendidikan yang akan nanti teman-teman mengajar.
sebaliknya jika tidak berkompeten ya nanti akan tertolak gitu ya. Nah, kondisi saat inilah yang menentukan itu. Nah, kompetensi apa yang ingin saya bangun gitu. Kaitannya dengan kompetensi itu berhubungan dengan kemampuan ya dalam hal tertentu yang itu bisa dikerjakan secara profesional, biasanya demikian. Makanya kalau ada misal dia memiliki sertifikat kompetensi memasak gitu ya, itu dibuktikan dengan kompetensi. Apa ini sertifikat apa ini profesi atau keahlian. Namun jika tidak memiliki ya berarti biasanya itu diseleksi oleh yang namanya lembaga itu. Nah, lembaga itu. Maka teman-teman yang saat ini dalam proses pendidikan, ya silakan itu dikejar kompetensi apa yang saat ini dibutuhkan. Jadi, sangat banyak sekali ya. Nah, kalau kaitannya dengan roadmap apa ini pembangunan sumber daya Indonesia di tahun 2000 apa ini ada 30 ya. Ada 35 begitu. Nah, ini kita lihat saja ini posisinya ya akan berbanding berbalik atau searah begitu ya. Jadi yang merah ini mungkin ya usia yang produktif gitu. Nah, ternyata saat ini berada di tingkatan ini gitu. Kemudian yang bekerja nah, ternyata lagi naik. Terus yang ketiga ini dengan kaitannya apa ini kebutuhan saat ini gitu. Ya saya harap teman-teman bisa ini ya memahami. Kalau saat ini kan apa ini terkait dengan kompetensi itu sangat luas sekali ya cakupannya. Misal yang di luar jangkauan kita memang misalnya ada data science, terus kecerdasan buatan, terus apa ini kemampuan olah data dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan saat ini ya, itu yang dipengaruhi oleh pandemi gitu. Nah, ke depan mungkin saja semuanya ini akan otomatis dilakukan oleh robot gitu. Maka yang terpenting bagi teman-teman saat ini ya belajar PKN ini yakni sebenarnya adalah kompetensi itu sendiri gitu ya, walaupun nanti akan belajar materi NKRI, undang-undang gitu, yaitu sebagai wawasan kebangsaan kita untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Kita percepat. Nah, ini ya. Ini sama datanya 2013 ya. Saat ini belum diperbarui. Ya, ekonomi 16 besar. Harapannya di 30 itu menjadi 7 yang terbesar. Nah, dalam rangka mencapai ini, terus apa kontribusi kita gitu ya. Nanti saya pasti sudah lulus S1 gitu. Apakah setelah lulus S1 saya bisa berkontribusi lebih ya, sesuai yang diharapkan negara gitu. Jika belum ya mungkin kita bisa rencanakan saat ini, termasuk di tugas akhir kita ini kan menyelesaikan karya tulis gitu, yang itu salah satu kompetensi. Di abad ini kemampuan atau kompetensi menulis adalah penting ya. Yang tidak bisa memiliki keterampilan menulis ya nanti akan gagap dengan perubahan dan informasi yang berkembang cepat. Kemudian ya ini terkait dengan populasi ya, GDP ya, ini terkait dengan penghasilan ya, yang saat ini produktif di kota 53% ya. Harapannya bisa naik nanti di 2030 71%. Yang ini 0,5 triliun ya, harapannya 1,8 triliun. Jadi ada peningkatan. Harapannya ada peningkatan. Teman-teman juga begitu ya, jangan sampai setelah perkuliahan tidak ada peningkatan.
Nampaknya habis materinya. Kita lanjut dengan proses bimbingan hari ini ya. Saya akan menampilkan nanti secara bergantian. Ketika nanti saya menyampaikan keterampilan menulis ini ya, teman-teman dapat pahami ini merupakan hal yang bersifat umum, artinya berlaku untuk teman-teman juga. Misal kaidah adalah membuat judul yang bagus gitu. Nah, teman-teman perlu perhatikan. Jangan sampai nanti saya mengulangi yang sudah dibimbingan sama ya. Nah, saya kasih kesempatan teman-teman untuk menyiapkan terlebih dahulu ya pekerjaannya. Saya lihat ada yang belum mengumpulkan, ya, yang sudah mengumpulkan saya apresiasi, teman-teman sudah berupaya dengan baik untuk saya apresiasi teman-teman yang sudah mengumpulkan ya. Ada yang telat, ada yang tidak gitu ya. Ini yang belum saya bacakan ya. Yang belum mengumpulkan ini ada Mas Refki Nurfirmansyah, Mas Adiwira belum mengumpulkan. Terus ada Mbak Dwi Cahyanti Trianingrum juga belum. Kemudian ada Mbak Fadilah Salsabila juga belum. Jadi ada tiga orang di sini ya sementara. Ya, nanti saya kasih kesempatan bagi yang belum ya hari ini untuk mengumpulkan. Jadi materi tadi ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk bimbingan. Saya persilakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Arsita. Ustadz, itu untuk membuat puisi, temanya apakah harus tentang korupsi? Kalau misal tema yang lain tapi tetap berkutat di ranah PKN, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Boleh Mbak Arsita ya, boleh. Yang penting dibuat terlebih dahulu. Boleh. Yang penting dalam ranah dua aspek ini ya. Tapi yang utama itu memang yang anti korupsinya gitu. Ya, ini ada Mbak Risa, saya persilakan. Nggih Ustadz, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Ya, jadi pertanyaan saya terkait materi tersebut, tadi kan berhubungan dengan kompetensi nggih, bahwa seorang warga itu bisa mengembangkan dirinya, kemampuannya itu terkait kompetensi itu tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang mempengaruhi kompetensi itu tadi Ustadz, selain faktor lingkungan dan diri dia sendiri? Terima kasih Ustadz. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk mencapai hal itu tadi, hal yang paling penting adalah kompetensi. Terus faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kompetensi seseorang selain lingkungan dan dirinya sendiri? Nah, sebenarnya itu sudah dijawab sendiri oleh Mbak Risa ya. Diri sendiri itu faktor internal, lingkungan itu faktor eksternal. Berarti sebenarnya sudah lengkap ya. Nah, di luar itu apakah ada? Ya kalau kita mau rinci, ya, yang banyak itu faktor eksternal ya, lingkungan itu salah satu. Mungkin ya karena pandemi COVID ini sehingga banyak rebahannya ya, sehingga mau ngapain kok males gitu. Ya itu salah satu faktor. Atau mungkin teman
sepermainan yang tidak memiliki visi yang sama ya dalam peningkatan kompetensi itu juga bisa mempengaruhi. Atau dalam penguasaan teknologi yang lemah, ya, itu juga satu kompetensi yang mempengaruhi seseorang apakah kompetensinya meningkat atau turun. Makanya kalau kompetensi itu bersifat apa ya namanya real time mengikuti perkembangan, biasanya harus diupdate. Nah, seperti kayak apa ini aplikasi itu kan hampir ada updatean setiap apa itu dalam waktu berkala ya, secara berkala, misal setiap 2 pekan sekali, 1 pekan sekali gitu. Hanya saja memang ada kompetensi yang itu berlaku seterusnya. Tetapi saat ini kan teman-teman ya perlu sadari bahwa kompetensi dan perubahan itu sesuatu yang harus bisa berjalan bersamaan. Seharusnya begitu. Misal teman-teman sudah lulus S1 ya, dapat ijazah, dapat nilai transkrip. Nah, itu kan bukti atas kompetensi teman-teman ketika lulus S1. Tetapi apakah itu bisa membuktikan ya bahwa bukti kompetensinya bisa mengimbangi perubahan? Ya, tidak bisa. Ya, jawabannya tidak bisa. Makanya ya harus dikembangkan dengan belajar secara terus-menerus gitu ya. Banyak mungkin ya bukan banyak lagi ya, mungkin ada beberapa orang yang lulus juga kesulitan mencari pekerjaan. Nah, itu jangan sampai nanti terjadi pada teman-teman ya, karena korelasinya warga negara yang baik tadi memiliki pribadi yang utuh kemudian dibuktikan dengan kompetensi yang tinggi. Maka yang harus dilakukan ya terkait faktor-faktor tadi, diri sendiri seperti malas ya, lagi futur, lagi enak-enakan rebahan ya, lagi enak-enakan nonton drakor, atau mungkin lagi enak-enakan ngerumpi di warung kopi gitu ya. Nah, atau faktor eksternal ya, saya maunya hari ini belajar ngerjakan tugas tapi dia datang ngajak saya main, ayo ngopi. Kamu ini kok sok rajin gitu ya. Ya itu biasanya seperti itu. Ya itu ya ujiannya seperti itu biasanya. Ya tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Memang setiap sesuatu itu memiliki porsi dan ukuran yang dimiliki oleh masing-masing. Kaitannya dengan kompetensi ya kita harus memiliki prinsip memang begitu. Ketika kita ingin berupaya meningkatkan, misalnya teman-teman ada yang dari prodi bahasa, maka kompetensi yang paling menonjol seharusnya di bahasa ya, terkait dengan 4 keterampilan ya, berbicara oke, mendengarkan oke, menulis oke, ya, menyimak juga oke. Jadi bisa dibilang sangat ahli di situlah gitu ya, sehingga nanti ketika lulus apa kompetensi berbahasa yang kamu miliki gitu. Tapi sekarang tidak di situ ya, berbicara kompetensi, ini lanjutannya dari Mbak Risa ya, tadi kan faktor yang mempengaruhi. Kalau sekarang eranya bukan lagi era pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan kualifikasi ya, tetapi kemampuan seorang untuk belajar terus-menerus yang itu tidak linear pun juga diakui gitu ya. Nah, saat ini kan banyak ya backgroundnya matematika, tapi dia ahli masak ya, sehingga dia bekerja di restoran sebagai seorang chef gitu. Itu juga ada. Atau backgroundnya dia fisika, pekerjaannya tukang nyembelih kambing sama sapi juga ada. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengembangkan kompetensi tersebut. Yang masif saat ini memang digitalisasi ya dalam segala aspek kehidupan. Misal kebutuhan belanja yang sebelumnya itu harus datang ke tokonya, sekarang bisa belanja online ya, barangnya datang sendiri.
itu kan juga membutuhkan kompetensi teknologi ya. Teman-teman ketika menseriusi untuk meningkatkan kompetensi teknologinya, ya memang belajar teknologi gitu. Dan tidak hanya dalam bentuk sertifikat biasanya ya, tapi dibuktikan dengan mana karyamu gitu. Biasanya seperti itu. Mana atau apa portofoliomu yang bisa membuktikan kamu ini memiliki kompetensi di bidang tersebut. Gitu Mbak Risa. Ada lagi? Oh, sudah cukup Ustadz, terima kasih. Jadi kompetensi ini harus selalu upgrade ya Ustadz, tidak boleh hanya menguasai satu bidang itu, tapi harus berusaha untuk mengupgrade, kemudian mereduksi sesuatu yang belum bisa, kemudian mengembangkan yang belum bisa juga. Betul sekali Mbak Risa, betul. Memang kita harus mengupgrade-nya secara mandiri gitu ya. Makanya teman-teman ketika baca buku ya tidak monoton ya. Misal genrenya novel ya, novelnya pun tentang yang baper-baper gitu sangat senang saya gitu ya. Saya mudah menangis misal seperti itu ya. Apalagi percintaan-percintaan gitu misal. Jangan berkutat baca itu saja ya, baca yang lainnya politik, baca yang berhubungan mungkin perang, atau baca yang berhubungan dengan apa ini ilmu sains ya, tentang misal tentang motivasi orang yang peraih Nobel gitu ya, Nobel fisika, kimia gitu, atau ekonomi. Jadi semakin luas nanti pandangan kita juga semakin luas. Dan teman-teman nantinya juga memiliki harapan terkait dengan pola pikir nanti ya. Kompetensi meningkat, wawasannya meningkat, jadi itu mempengaruhi pola pikir bagaimana nanti bertindak gitu. Itu Mbak Risa, ada lagi yang lain? Ini yang belum menyalakan kameranya sama sekali ya, coba dinyalakan. Jangan sampai mengikuti sinkronus sama sekali tidak nyala sama sekali. Nanti saya nggak tahu ini teman-teman ini berada di mana sih gitu. Baik, saya akan lanjutkan ya dengan membimbing nanti secara bertahap. Kalau berhubungan dengan sastra, itu kan kalau teman-teman mau menerbitkan, ya, ini berbicara tugas akhir kita ya. Itu bisa kita klasifikasikan secara umum itu menjadi dua aspek ya. Karya sastra atau non sastra ya. Kalau sastra itu hubungannya dengan misal novel, cerpen, puisi, itu sastra semua ya. Bahasanya bahasa yang artistik yang bisa membuat orang lain terpukau gitu ya. Perasaannya terbawa ketika menikmati karya tersebut gitu. Nah, ini saya akan mulai dari yang non sastra. Saya coba share screen. Ini tadi saya acak ya. Ini berkait. Oke, kebetulan punyanya Mbak Risa ini. Betul ini karya Mbak Risa ya? Iya Ustadz, benar. Oke, enggak apa-apa ya, saya tampilkan. Yang ini apa tadi judulnya? Opini ya, Mbak? Iya Ustadz, opini. Oke, opini. Opini ini kalau di koran ini kolom yang bergengsi. Saya sendiri selama ini belum berhasil menembus kolom opini ya. Wah, sangat berat memang. Ditolak gitu, sampai menyerah ganti yang lainnya. Oke, tapi tak masalah gitu ya. Opini itu biasanya sebelum ke judul ya. Opini ini mau diterbitkan di mana, Mbak? Rencana saya itu mau saya terbitkan di media online, Ustadz.
Media Jadi bukan online, media cetak. media online ya. Koran, Nggih. majalah, atau sudah ada target nama penerbitnya? Sudah Ustadz. Apa Tapi namanya? saya Apa namanya? masih belum tahu. Maksudnya belum tahu Ustadz karena saya dibantu sama kakak saya gitu. Oh, dibantu. Nama penerbitnya ingat? Tapi cuma bilang gini. Belum ingat Ustadz, belum tanya. Belum tanya, belum ingat. Oke, enggak apa-apa. Misal kolom opini Publika ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat bandingkan ya. Yang namanya opini itu berarti kan pendapat pribadi ya. Yang pertama terkait dengan judul. Karena opini biasanya respon atas kejadian, fakta atau berita atau informasi yang diterima biasanya ya. Jadi dia bisa beropini. Nah, judul ini kaitannya opini itu dijadikan dua ya. Apakah dia bersifat pro ya atau kontra ya teman-teman. Ini berlaku untuk teman-teman yang menulis sejenis ya. Nanti saya menulis artikel Ustadz boleh ya. Tapi kebetulan hari ini adalah opini pro dan kontra. Pro itu artinya ya setuju terhadap fenomena tersebut ya. Misal Pak Jokowi saat ini menaikkan harga bensin atau BBM ya. Nah, setuju ya berarti nanti isi opininya pro. Atau sebaliknya ya. Isinya adalah kontra. Misal ya judulnya menolak kenaikan harga BBM tersebut begitu ya. Karena harga BBM dunia lagi turun. Di Indonesia kok malah sebaliknya gitu. Yaitu biasanya ditulis. Nah, judul dalam menulis judul itu harus bisa memantik pembaca ya untuk membaca lebih lanjut ya. Nah, ini saya contohkan yang dari misal koran Republika. Opini terbaru, ada opini yang lama. Sampai ada ya gitu. Misal nih tentang pemberian doktor honoris causa ya. Ini sudah sangat lama memang. Saat ini apa isu yang berkembang? Misal 18 Oktober ya. Kita lihat di Kompas ya. Ini berkaitan dengan macam-macam ya. Ada pendidikan ya. Ada yang olahraga. Nah, nampaknya yang paling terbaru ini terkait dengan olahraga ya. Menyoal masalah sanksi ya lembaga anti doping dunia sehingga Indonesia juara tapi tidak bisa mengibarkan bendera itu. Nah, di situ ada yang beropini upaya pencabutan sanksi ya, dari WADA tadi atau lembaga anti doping dunia tadi supaya tidak terulang. Nah, ditulis. Jadi teman-teman harus update ini. Nah, koran itu yang berita yang dibaca hari ini itu adalah kejadian yang terjadi kemarin. Misal hari ini adalah Kamis, berarti yang dibaca adalah kejadian di hari Rabunya. Gitu. Jadi teman-teman memang harus update. Hari ini ada kejadian apa ya? Jadi harus cepat-cepat memang. Makanya editor itu ketika bekerja menulis koran khususnya itu dia dikejar oleh waktu. Makanya tidak heran ya di koran itu masing-masing kolom ada orang yang
bertanggung jawab, ya, kolom opini si siapa, terus kolom misal berita politik siapa gitu, ya, agar bisa mengejar target satu hari satu tulisan. Terkait judul itu yang paling penting adalah update terkait fenomena, ya, situasi atau kondisi yang berkembang saat itu. Nah, Mbak Risa kebetulan opininya terkait dengan korupsi di masa pandemi, gitu ya. Nah, ini apa pro apa kontra ini? Gitu. Nah, ini kan masih umum. Kontra, Ustadz. Kontra, ya, Tapi berarti judulnya salah. ya nggak apa-apa ya. Kurang tepat. Ya, itu harusnya terkait dengan fenomena mana, gitu ya. Korupsi apa yang saat ini menjadi persoalan, gitu ya. Misal korupsi terkait dengan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dulu, gitu ya. Misal korupsi bilang ditiup angin, gitu. Itu nanti apa ini isinya, gitu. Apakah itu update ya fenomena itu, ya perlu kita harus peka memang, gitu ya. Nah, kalau hari ini tidak ada namanya itu ya yang menjadi booming itu ya. Ya berarti jangan sampai menulis yang beritanya tidak populer di hari itu. Usahakan update di hari itu sehingga cepat. Hari ini ditulis, oh ya saat ini. Nah, cara melihatnya bagaimana? Ya lihatlah biasanya di Twitter itu kan ada kolom apa itu ya, lagi booming ya, atau media sosial lah. Nah, itu biasanya menjadi topik utama dalam menulis opini. Memang harus update kita sebagai penulis gitu. Nah, bahasa kalau ini nanti dipublikasikan ya, berarti itu komentar terkait dengan judul ya. Judul itu menarik minat baca, yang kedua up to date ya, sesuai dengan perkembangan. Terus yang ketiga ditulis dengan kaidah penulisan yang benar gitu. Nah, ini kan ada huruf kapital, ada yang enggak begitu. Biasanya judul itu setiap awal harus kapital, kecuali kata sambung, kecuali kata yang menunjukkan itu penghubung, yaitu tidak perlu kapital. Nah, ini yang harus dikapitalkan berarti ya. Ini berlaku untuk teman-teman semua dalam menulis judul. Jadi di judul yang diperhatikan yang pertama yakni ya, menarik minat baca gitu ya. Si editor akan menyeleksi biasanya di ini ya. Saya juga beberapa kali dapat komentar gitu. Ini tema lawas gitu. Gitu aja, atau bahkan nggak dibalesi gitu ya. Yang kedua up to date ya. Artinya informasinya hangat berkembang ya. Terus yang ketiga ini ditulis sesuai WebI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. WebI, betul ya? WebI dari Bahasa Indonesia. Oke, ini dalam kaidah menulis judul ya. Terkait dengan opini. Nah, Ustadz, apakah ini juga berlaku ketika nanti saya menulis cerpen, puisi gitu ya? Pada intinya sama ya. Terus yang tidak kalah pentingnya ya di WebI ini selain ejaan, yang paling penting adalah saya tulis di sini. Ya, ini adalah diksi biasanya. Apakah diksi ini pilihan kata? Semakin bervariatif ya, dan itu memantik teman-teman untuk
memantik si pembaca itu bahasanya bagus, ya biasanya itu peluang untuk lolos di penerbit tinggi, gitu ya. Nah, saya contohkan ya, untuk diksi misal haus gitu ya, itu kan macam-macam ya. Ada haus, ada dahaga, terus ada apa ini, kekeringan gitu ya, macam-macam. Nah, teman-teman ketika mencari itu ya silahkan dicari biasanya di kamus gitu. Atau di KBBI online juga ada gitu ya. Misal kata apa tadi, haus ya. Tinggal dicari persamaannya apa gitu. Yang itu bisa mengundang pembaca untuk menikmati karya kita. Oh, ternyata tidak ada. Jadi haus diganti kata dahaga gitu ya. Maknanya apa? Dahaga ini betul tadi ya, persamaan dari haus. Ya, misal ini berasa kering pada kerongkongan, ingin minum. Kering kerontang ya. Atau kantong kering, beda lagi nanti. Tak punya uang, tidak harus ditulis nggak punya uang ya. Kantong kering bisa aja seperti itu. Kita kembali ke paragraf ini ya. Setelah judul paragraf pertama ya. Nah, ini Mbak Risa ini kalimat utama yang mana, Mbak? Kalimat utama. Sepertinya induktif, Ustadz. Oh, induktif. Induktif berarti Di akhir. di akhir ya, sepertinya. Baik, kita coba cek. Sepertinya tapi. 1 tahun terakhir, tepatnya bulan Februari 2020, Indonesia dilanda musibah virus COVID. Nah, bukan hanya di dunia. Nah, ini komentarnya apa terkait ini? Ya. Sebentar. Ini adalah tema yang lama ya. COVID itu sudah sering kali dibahas. Ya. Ini biasanya sudah lama. Tapi nggak apa-apa dibahas ya. Ini kan sejak akhir 19 awal 2020 itu sudah melanda begitu ya. Di kalimat ini ya. 1 tahun. Sebelum ke konteks isinya, ini kan korupsi di masa pandemi. Kita lihat dari yang PUEB-nya terlebih dahulu. 1 tahun terakhir, tepatnya bulan Februari. Nah, ini kapital ya, karena nama bulan Indonesia betul. Ini juga kapital biasanya ya, Barisa. Jadi nama orang, nama tempat, atau yang itu menunjukkan penghormatan biasanya diawali dengan huruf kapital. Intinya COVID menyebabkan dampak di semua aspek, ya, itu bagus. Kemudian bagaikan laman berita yang tak pernah terlewat setiap tahunnya, ya, bagaikan. Nah, ini seakan-akan solusi tak kunjung datang untuk negeri ini. Korupsi bukanlah hal yang asing. Bagus sekali ini. Ini bahasanya ada unsur sastranya ya, tetapi mungkin unsur kalimatnya ya yang perlu unsur perkatanya, ini mana subjeknya, mana predikat, mana objeknya, ini yang perlu diperbaiki mungkin ya. Ini tidak hanya berlaku untuk Mbak Risa, untuk teman-teman juga begitu. Pada intinya kan masalah negara itu datang silih berganti ya, terus menerus termasuk pandemi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi untuk kita dengar, lihat, dan kita rasakan dampaknya. Ya. Bagus.
Nah, terkait dengan ini adalah umum ya, masih umum Mbak Risa dan teman-teman semua. Perlu kita langsung konkretkan saja, begitu ya. Jadi kalimat awal memang harus dibuat dia bisa memantik pembaca untuk tertarik membaca. Itu langsung saja diutarakan ya, inti permasalahannya apa di situ. Nah, jadi yang dibuat di sini yang pertama yakni yang adalah langsung ke fokus utama masalah. Nah, di sini sudah menyebutkan ya, korupsi bukanlah hal yang asing lagi. Ini masih umum ya. Nah, masih umum. Sehingga si editor itu mungkin menganggap ini tema yang tidak up to date gitu. Sejak masa pemerintahan Soekarno ya ini masih umum juga. Gitu ya. Masuk yang dimaksud umum itu belum menyangkut ke permasalahan utama. Yang dimaksud korupsi ini korupsi yang mana begitu ya. Jadi kalau fokus masalah yang ini berkaitan dengan korupsi, seharusnya yang dibahas adalah apa ini? Misal ya korupsi bansos gitu ya. Jadi ini langsung up to date. Nggak perlu dijelaskan korupsi itu apa, kemudian Indonesia mengalami dampak masalah yang banyak akibat COVID ya. Ini masih umum. Jadi kalimat utama masih terlalu umum. Langsung to the point aja ya. Ya, misal hari ini yang up to date apa ya? Kita dapat cek di media sosial. Kita katakan di apa ini? Di media sosial tadi ya. Oke, saya coba cek hari ini yang update apa. Apa teman-teman yang update? Barangkali Thomas Cup, Ustadz. Thomas Cup. Thomas Cup ya, masih sama ya. Sanksi wadah itu ya. Oke, saya coba cek di media sosial. Nah, medsos saya masih loading ini ya, semoga. Nah, ini yang trending di Indonesia saat ini adalah yang pertama skandal BUMN. Skandal BUMN. Nah, ini terkait dengan isu transformasi BUMN ya, BUMN yang nggak mau transformasi, mau disikat, mau ditutup. Itu sekarang yang up to date. Teman-teman dapat menulis opini terkait dengan itu ya. Yang kedua trendingnya Binjai. Apa ini Binjai ya? Saya juga nggak tahu ini. Makanya belum tentu saya yang membimbing teman-teman, saya yang lebih tahu belum tentu. Barangkali dari teman-teman ada yang tahu Binjai ini apa ini? Bukan atau rambutan Binjai. Nah, itu makanan. Lalu ini maknanya luas ya. Binjai ini salah satu kota di Sumatera Utara. Coba kita klik aja ini apa ya sih Binjai ini. Jadi yang harus kalau menulis opini ya itu gitu ya. Ternyata ya memang betul. Warga Binjai bilang Binjai sebelum Ferry Fernandes datang, Binjai setelah Ferry Fernandes datang. Wah, isinya ternyata memang betul ya, merujuk kepada orang yang berada di Sumatera Utara. Isinya lucu-lucu. Keren, Binjai trending di Twitter. Greeting from Binjai. Wah. Yang ketiga yang trending di Indonesia ini adalah presiden terbaik Indonesia. Termasuk
Saya juga nggak tahu ini Binjai. Katanya teman saya ada yang berbahaya Binjai. Terus yang ketiga ini Presiden terbaik Indonesia, karena saat ini memang masa evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi ya. Mana yang kurang itu menjadi rapor merah, termasuk Gubernur DKI Jakarta gitu. Itu yang trending saat ini. Berikutnya ada Nora, ada Erdogan ya, pemberian nama jalan ya sebagai bentuk penghormatan negara Indonesia kepada bangsa Turki. Intinya seperti itu. Teman-teman dapat cari ini ya. Baru ini ditulis opininya. Ditulisnya memang harus cepat ya. Hari ini trending ya. Hari ini ya harus diselesaikan opininya. Teman-teman harus lihat target utama di penerbit mana ya. Misal ini saya katakan di Kompas gitu ya. Kompas ini misal ada 500 kata ya, berarti harus menyesuaikan, katanya tidak lebih, judulnya menarik, isinya up to date ya. Itu biasanya peluang besar untuk diterbitkan gitu ya. Tapi memang harus wawasannya luas ya ketika beropini, karena tidak murni opini itu berangkat dari wawasan si penulis sendiri saja gitu. Nah, karena tadi kontra ya, berarti harus pendapat-pendapat logis disampaikan di isinya di Mbak Risa tadi ya. Saya kembali lagi ya. Jadi disampaikan di sini. Jadi mana yang menjadi persoalan begitu. Nah, ini ada kutipan Merdeka ya, berarti kan media lainnya jangan sampai mau diterbitkan di Jawa Pos ternyata isinya dikutip merdeka.com ya, nanti kontradiktif ya, tingkatan penerbitnya juga lebih bonafit Kompas gitu ya, sehingga Merdeka ini masih di bawah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi silakan sebelum menulis ini ya, tentukan penerbitnya. Nah, penerbitnya mana yang akan menjadi target menerbitkan karya saya gitu ya. Nah, silakan. Itu nampaknya cukup. Ada yang mau ditanyakan untuk karya yang lainnya nanti menyusul gitu ya. Oke, Mbak Risa angkat tangan lagi. Silakan Mbak Risa. Izin bertanya Ustadz, tadi kan harus up to date ya. Berarti Betul. kalau misalkan selain korupsi nggak apa-apa nggak Ustadz? Oke, enggak apa-apa. Kalau misalkan nanti saya berubah lagi gitu, nggak apa-apa kan Ustadz nih? Oke, enggak apa-apa. Target kita adalah terbit ya. Jadi kalau misal itu tidak eksplisit misal anti korupsi, enggak apa-apa. Nah, yang penting mengikuti kaidah penulisan dan berhasil terbit itu ya. Itu Mbak Risa ya dan teman-teman semua. Baik, sebelum kita tutup, kita coba foto sebentar, dinyalakan kameranya ya, cuma 2,5 menit atau 2 detik ya. Silakan, semakin cepat semakin bagus. Dinyalakan kameranya ya, Mbak Angela, Adiwira, Nistina, Fitrah, Hasim, Yazid, Arsita, Dianur. Silakan dinyalakan. Oh, nggak ada orang, nggak tahu ini ya. Baik, silakan di senyum tampan dan cantiknya ditunjukkan. Saya hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Oh, ada yang masih buka. Oh, ternyata masih berkaca mungkin ya, makanya lama. Kalau ujungnya utang-utang mungkin masih dibetulkan. Oke, sebelum saya mulai, oke teman-teman. Ternyata memang betul. Silakan. Oke, cuma 2 detik aja ya. Enggak menyerap data banyak insya Allah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Oke, cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Itu ya. Nanti bimbingannya dapat kita lanjutkan. Targetnya adalah sampai terbit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafatul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Boleh meninggalkan ya. Saya tutup.